Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Zaidatul Karimah, Uswatun Nabila, Nopia Sulistiawati, dan Renita Kusuma. Di sini kami akan menjelaskan tentang kerangka teoritis dan penyusunan hipotesis. Kerangka teoritis. Kerangka teoritis adalah suatu identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian. Cara dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Sedangkan kerangka hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenaran yang sifatnya hanya sementara, yang akan diuji dengan data yang akan dikumpulkan nantinya. Selanjutnya adalah variabel, adalah penelitian atau media terfokus dari dalam suatu penelitian yang berbentuk abstrak maupun real. Variabel adalah salah satu objek yang ditentukan oleh penelitian dengan tujuan untuk memperoleh hasil informasi yang dapat disimpulkan nantinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada di dalam kerangka teoritis. Jadi di dalam kerangka teoritis ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu variabel-variabel relevan yang didefinisikan secara jelas. Jadi di dalam kerangka teoritis variabel-variabel tersebut harus didefinisikan secara jelas. Jadi sebaiknya definisi tersebut tidak diambil dari kamus, melainkan dari literatur yang relevan. Selain itu juga terdapat beberapa manfaat dari mendefinisikan variabel secara jelas. Yang pertama yaitu akan mempermudah kita dalam menentukan korelasi antara variabel. Yang kedua, definisi yang jelas tersebut akan mempermudah proses pengumpulan data. Nah, yang kedua yaitu model konseptual sebagai sarana untuk mendeskripsikan hubungan antar variabel. Nah, jadi model konseptual ini membantu dalam menjelaskan korelasi satu variabel dengan variabel lainnya. Sebuah diagram yang sistematik dari model konseptual biasanya dibuat untuk memvisualisasikan korelasi antara variabel tersebut. Namun, model konseptual dapat pula berupa penjelasan dengan kata-kata, bukan berupa diagram yang sistematik. Dan yang ketiga, penjelasan yang jelas tentang mengapa hubungan tersebut ada. Penjelasan tersebut harus memuat seluruh korelasi penting antar variabel yang ada. Jika korelasi tersebut dapat dijelaskan, sifat dan arahnya, baik berdasarkan riset sebelumnya maupun berdasarkan pemikiran si periset sendiri, maka perlu untuk menjelaskan apakah hubungan tersebut bersifat positif atau negatif dan bersifat linear atau non-linear. Saya akan menjelaskan tentang penyusunan hipotesis. Sebelumnya hipotesis sudah dijelaskan oleh teman saya, yang mana hipotesis dapat diartikan sebagai perkiraan yang logis di atas korelasi di antara dua variabel atau lebih yang dapat dinyatakan dalam pernyataan-pernyataan yang dapat diuji. Langkahnya yang pertama adalah menentukan apakah itu hipotesis nol atau hipotesis alternatif, di mana hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungannya atau pengaruh antara variabel dengan variabel lain. Contohnya, tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan prestasi belajar siswa. Sedangkan hipotesis alternatif adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan atau pengaruh antara variabel dengan variabel lain. Contohnya, ada hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan prestasi belajar siswa. Kedua, yaitu memilih pengujian statistik yang sesuai. Nah, itu tergantung dari jenis data, yaitu parametrik
atau non-parametrik. Yang ketiga, menentukan signifikan level yang kita kehendaki. Yang keempat, membaca hasil komputerisasi untuk menentukan tercapai atau tidaknya signifikan level tersebut. Susunan dan pengujian hipotesis tersebut dapat dilakukan secara deduktif atau induktif, di mana metode deduktif dimulai dengan adanya pengumpulan data dan pengujian hipotesis. Sedangkan metode induktif, penyusunan hipotesis dimulai dengan apa-apa di data yang terkumpul untuk selanjutnya dilakukan pengujian. Langkah-langkah menyusun variabel. Yang pertama, tentukan permasalahan utamanya apa. Permasalahan utama ini kita sebut sebagai Y. Itu merupakan variabel terikat yang dijadikan inti penelitian kita. Contohnya adalah hasil belajar. Yang kedua, faktor permasalahan. Nah, faktor permasalahan ini biasa kita sebut sebagai X. X ini adalah variabel bebas. Biasanya dalam penelitian tesis, variabelnya minimal ada 2 variabel. Misalnya, hubungan metode ceramah dan metode kelompok dengan hasil belajar matematika siswa kelas 7 SMP X, atau pengaruh metode ceramah dan metode kelompok terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 7 SMP X. 3 yaitu variabel yang kita tentukan. Kita siapkan dulu apakah banyak teori-teorinya atau tidak. Juga pendapat para ahli apakah banyak atau tidak. Satu variabel minimal memiliki 10 teori untuk penelitian tesis. Nah, yang keempat atau yang terakhir, tentukan apakah penelitian yang kita pilih memungkinkan untuk kita lakukan atau tidak. Lihat dari lokasi atau tempatnya, biaya, dan sebagainya. Materi selanjutnya adalah menghubungkan kerangka teori dengan hipotesis. Pernyataan hubungan antara variabel sebagaimana dirumuskan dalam hipotesis merupakan dugaan sementara atas suatu masalah yang didasarkan pada hubungan yang telah dijelaskan dalam kerangka teori yang digunakan untuk menjelaskan suatu masalah penelitian. Jika teori merupakan pernyataan yang menunjukkan hubungan antar konsep pada tingkat abstrak atau teoritis, hipotesis merupakan pernyataan yang menunjukkan hubungan antar variabel dalam tingkat yang konkret atau empiris. Hipotesis menghubungkan teori dengan realitas sehingga melalui hipotesis dimungkinkan dilakukan pengujian atas teori dan bahkan membantu pelaksanaan pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian. Kemudian apa sih itu fungsi dari hipotesis? Menurut Kendinger, tahun 2006 menerangkan terdapat 3 alasan utama yang mendukung pandangan ini. Antaranya, yang pertama, hipotesis dapat dikatakan sebagai piranti kerja teori, artinya hipotesis ini dapat dilihat dari teori yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang akan kita teliti. Kemudian yang kedua ada hipotesis dapat diuji dan ditunjukkan kemungkinan besar atau tidak benar atau difalsifikasi. Dan yang terakhir, hipotesis adalah alat yang besar dayanya untuk memajukan pengetahuan karena membuat ilmuwan dapat mengeluarkan dari Nah, di sini saya akan menjelaskan slide yang berikutnya. Ada 3 karakteristik. Jadi karakteristik yang pertama adalah karakteristik hipotesis. Jadi karakteristik hipotesis ini dapat diuji apabila itu benar. Walaupun gagal, karakteristik hipotesis tersebut akan mengaburkan hasil penelitian. Nah, yang kedua itu karakteristik teoritis. Jadi karakteristik teoritis ini dapat mengkaji permasalahan penelitian atau dengan kata lain mendeskripsikan pemikiran. Yang ketiga adalah karakteristik variabel. Jadi yang pertama dapatnya diukur. Yang kedua, variabel membedakan suatu objek dari objek lain. Yang ketiga, variabel mempunyai nilai
yang bervariasi, karena variabel bisa membedakan suatu objek dengan objek yang lainnya. Ya,